Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang STB OpenWRT, yaitu tentang N8N. Pada video sebelumnya kita sudah membuat N8N yang kita install di CasaOS di Docker ya. Jadi pada waktu itu kita proses instalasi cukup panjang, cukup lama karena kita memaksakan sebuah N8N yang software otomasi itu berjalan di atas STB H680p. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah nonton atau ingin tahu cara misalnya, bisa cek di list video, itu ada teman-teman cara instalasi N8N di Ambient Linux di CasaOS. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuat sebuah chatbot atau asisten AI ya, yang ada di CasaOS di Ambient Linux. Jadi nanti kita akan hubungkan oleh Telegram dan juga API dari Gemini, Telegram, dan juga mungkin kita akan hubungkan ke database PostgreSQL. Oke, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh tampilan dari workflow kita yang ada di Ambient Linux di N8N. Jadi kita langsung buat aja dari awal. Teman-teman tinggal login aja dari CasaOS yang sudah terinstall N8N ini teman-teman. Tinggal masuk dan nanti kita akan masuk ke halaman awal seperti ini. Kita langsung aja ke create workflow. Di sini nanti akan tampil sebuah halaman kosong, halaman kerja. Oke, di sini kita untuk langkah pertama kita tambahkan trigger dulu. Trigger dari Telegram karena kita ingin hubungkan ke Telegram. Oke, ini agak lama ya teman-teman. Oke, kita ke bagian action. Trigger ini pakai on message ya. Kita klik aja atau tarik bisa. Oke, nah ini sudah masuk teman-teman. Nah, pada saat di sini ada hal yang kita perlu perhatikan, yaitu sebuah credential account. Ini adalah credential account atau API dari si Telegram. Teman-teman bisa masuk ke Telegram itu ke bot father teman-teman, bot father. Nah, ini pastikan yang punya centang biru ini ya, jangan sampai salah karena banyak yang nggak resmi ya, takutnya ada kenapa-kenapa. Pastikan bot father. Nah, ini teman-teman tinggal masuk saja ke bot father dan bisa membuat bot baru. Nanti akan didapatkan sebuah API. Nah, seperti ini teman-teman API-nya contohnya ya, semoga terlihat. Nah, ini nanti kita copy saja, ini adalah API dari si bot father. Nah, teman-teman tinggal masuk ke automation tadi, tinggal klik create new credential account. Nah, ini kalau coba kita buka ya, nah ini nanti tinggal masukkan API tokennya yang ada di sini, tinggal di copy dimasukkan di sini. Nah, karena saya sudah ada teman-teman, jadi saya skip aja. Nah, ini saya namanya adalah Telegram account API. Nah, kalau sudah, ini tinggal ditambah lagi. Kita akan update triggernya itu bisa dari message yang masuk ataupun hal lain lah, all. Jadi bisa hanya slash ataupun tidak hanya berbentuk message, jadi bisa semua triggernya. Oke, nah untuk apakah ini sudah jalan, kita coba buka dulu bot yang telah kita buat tadi. Ini teman-teman, saya bernama Permadi AI. Kita coba tes dengan cara klik execute step. Nah, sekalian kita tes dengan pesan kita masukkan, nanti dia akan masuk. Nah, dia akan listening, dia akan menerima si bot
akan menerima pesan dari Telegram tadi dari sini. Saya akan ketik tes ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah update JSON-nya dari si perintah yang kita berikan. Itu ada update ID, ada message isinya ada ID, is bot false. Ini nama, ada chat, isi chatnya ada tipe privat, dan ini adalah isi teksnya. Oke. Nah, dari sini berarti si Telegram trigger dari workflow kita sudah bisa menerima pesan. Nah, ini tinggal kita back aja. Nah, kalau sudah begini, ini sudah enak teman-teman. Berarti sudah bisa, satu step sudah kita lewatin. Selanjutnya kita masuk ke AI, bisa ke AI agent. Oke, tinggal klik aja. Oke, nah di sini perlu tambahan sebuah chat model. Jadi AI agent ini bisa menggunakan API dari OpenAI, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya API OpenAI bisa dipakai, tapi kita pakai yang gratis, itu adalah Gemini dari Google. Ini kita hubungkan dulu teman-teman. Triggernya itu kita masukkan ke AI agent. Selanjutnya chat model kita tambahin teman-teman. Nah, di chat model ini kita tinggal pilih Gemini, Google Gemini chat model, tinggal kita klik aja. Nah, ini teman-teman, si Gemini akan meminta sama credential account. Nah, lagi-lagi kalau misal kita create new credential, maka kita akan diarahkan ke halaman kredensial yang membutuhkan API key. Teman-teman bisa masuk ke Google Studio. Nah, di Google Studio ini teman-teman bisa nanti generate API key dari si Gemini, model Gemini ya. Saya yakin teman-teman bisa lah cari tutorialnya bagaimana caranya mengenerate ini, karena cukup mudah ya, nggak terlalu sulit. Nanti sama si API-nya akan dipastekan ke sini. Nah, lagi-lagi karena saya sudah melakukannya, ini dia Google Gemini PALM API account. Nah, ini karena sudah, tinggal di close aja. Nah, sudah terhubung ya. Oke, nah kalau sudah terhubung, kita akan coba trigger dari awal lagi ya. Kita akan tes dulu. Oke, kita coba, oh sorry, kita coba halo, apakah jalan? Kita coba lihat. Oke, dia berjalan ya. Masuk ke agent dan selesai. Jadi ini belum dikonfigurasi memang, jadi memang belum bisa. Oke, yang penting sudah masuk dulu. Kita konfigurasi AI agentnya, promptnya ya. Nah, promptnya teman-teman, di sini kita membutuhkan prompt message. Nah, prompt message ini adalah message yang akan kita tambahkan atau kita prompt ke dalam Gemini. Nah, teman-teman bisa hapus sorry prompt define below, teman-teman. Tinggal tarik. Oh, sorry, define below. Tinggal tarik. Nah, oke, teman-teman sudah masuk ya. Promptnya sudah masuk. Maka dia harusnya bisa menjawab. Nah, agar si AI kita itu memiliki prompt yang bagus, nah seperti ini teman-teman. Jadi saya tanya apapun, dia akan menjawab bahwasannya dia adalah Permadi AI, bukan Gemini AI. Nah, ini adalah prompt khususnya teman. Ini ada prompt khususnya. Saya akan coba back dulu, saya akan copy ya. Oke, saya akan coba copy dari Gemini yang sudah berjalan.
Nanti promnya saya akan bagikan juga. Oke, jadi untuk ngeprom itu ada system message dan juga user message. Nanti kita tinggal copy saja. Oke, kita siapkan dulu notepad, mousepad ya, mousepad. Masuk ke AI agent. Di bagian option, nah ini system message, ini kita copy aja, copy, kita tampung di sini. Oke, kalau sudah tinggal back, kita ke workflow 2 tadi di halaman lembar kerja kita ya. Oke, kita masuk lagi ke agent. Karena kalau tidak di prompt teman-teman dengan sistem message, nanti dia tidak akan seluas yang kita inginkan gitu, seperti ini. Nah, ini ada promptnya teman-teman, jadi dia akan memperkenalkan diri sebagai Permadi AI. Nah, ini tinggal ke bagian add option, tinggal system message. Nah, ini tinggal kita copy aja dari sini. Ini promptnya nanti saya akan bagikan ya. Nah, ini promptnya. Kamu adalah seorang yang sangat jenius. Kamu bisa menjawab pertanyaan apapun. Kamu adalah asisten pribadi saya. Bilang aja gitu. Kamu saya panggil dengan nama Permadi AI. Oke. Jawaban akan dikirim ke Telegram. Jangan memberikan jawaban yang mengandung kode HTML. Nah, ini penting teman-teman, karena di Telegram itu sensitif dengan kode HTML, parse kode ya. Jadi kita kasih tahu dulu yang mengandung parse kode HTML atau yang membuat parse mode. Pastikan jawabanmu bisa dikirim Telegram. Nah, oke. Kalau sudah, kita coba running dulu yang previous step. Kita tes hi. Oke, kita coba tes. Oke, dia sudah jalan ya. Hi. Nah, dia akan masuk ke AI agent. Ini sudah jalan execute. Dan lognya akan tampil di kanan. Nah, ini teman-teman. Pasti teman-teman bisa lihat ya. Hai juga, senang saya menyapa Anda. Saya Permadi AI. Nah, teman-teman bisa lihat. Dia memperkenalkan diri sebagai Permadi AI, bukan Gemini AI. Dan dia memperkenalkan diri juga dia sebagai asisten pribadi yang siap membantu apapun. Karena kita sudah nge-prompt nih di sini. Promptnya jelas, kamu adalah Permadi AI, kamu adalah asisten yang bisa menjawab apapun lah intinya gitu ya. Dan dia tidak memberikan kode-kode parse atau HTML, jadi aman di Telegram, karena nanti akan muncul error kadang kalau dikirim lagi. Oke, karena sudah ready, ini sudah masuk ya teman-teman, kita akan tambahin note baru untuk kita kirim kembali ke kemana, ke user ID yang mengirim gitu. Dalam hal ini kalau saya nanti kalau teman-teman mau uji coba ya bisa gitu. Jadi dia akan mengirim ke ID yang nanya gitu. Kita coba ke message action, terus send a text message. Nah, ini kita tarik aja. Nah, oke teman-teman, masukkan lagi credential account-nya sama. Terus ini kita harus hubungkan dulu biar dia bisa terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Nah, kalau sudah terhubung enak teman-teman. Oke, dia akan inputnya kita akan ada 2 mode. Jadi chat ID-nya itu siapa? Chat ID adalah
ID Telegram yang mengechat ya, yang memprompt di Telegram. Dalam hal ini ID saya. Kita akan tarik masuk. Nah, ini enaknya N8N teman-teman, kita nggak perlu kode ya, tinggal tarik aja udah selesai. Nah, ini resultnya. Terus masuk ke teks ini adalah pesannya. Nah, pesannya jangan dari Telegram lagi, tapi dari jawaban AI-nya. Nah, ini teman-teman, outputnya kita tarik aja masuk ke teks. Nah, ini terus tambahkan add field. Tambahkan pertama append N8N attribution. Nah, ini biar nanti si N8N itu tidak menambahkan watermark ya. Tinggal unchecklist, add field lagi, parse mode. Nah, ini pilih yang HTML agar jika ada kode script yang mungkin slash, tanda bintang, itu dia langsung bisa dibaca sebagai HTML, tidak dicurigai sebagai kode ya oleh si Telegram. Oke, kalau sudah, kita tinggal tes lagi dengan cara kita siapkan promptnya dulu. Siapa siapa pencipta bahasa Python? Nah, gini kita siapkan promptnya, kita langsung execute kembali. Udah jalan ya, kita tinggal enter, kita tunggu. Nah, ini sudah jalan AI agentnya, masuk ke Gemini, langsung masuk ke, harus dikirim ya harusnya. Kita tunggu di sini. Nah, ini teman-teman, tentu saja saya Permadi AI siap memberikan informasinya. Pencipta bahasa pemrograman Python adalah Guido van Rossum bla 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 ya. Mau tes lagi bisa misal yang agak aneh ya. Siapa inisiasi Son Horek di Indonesia? Yang agak-agak lucuan ini. Kita coba execute lagi, kita kirim. Dia akan mengolah lagi teman-teman, menerima trigger. Oke, dia masuk ke agent, dari agent dilempar ke model chatnya, model Gemini. Bisa ini juga bisa OpenAI teman-teman. Nanti dia akan dibalikan lagi dan akan dikirim ke Telegram gitu. Dan ini ada tools lagi sebenarnya. Nah, ini tidak ada satu individu kelompok ya, nanti bisa teman-teman bisa uji coba sendirilah bagaimana keseruannya N8N. Nah, ini kita bisa tambahkan teman-teman ya, sebuah memory chat. Jadi dengan adanya memory chat ini, si AI ini akan mengenali siapa kita. Misal saya akan memperkenalkan diri, nanti pada saat saya ngechat lagi, nah si AI itu akan tahu, oh ID ini itu adalah Permadi atau Sigit gitu. Nah, itu fungsinya simple memory. Nah, memori ini bisa menggunakan si simple memory ini itu bisa menggunakan simple memory yang ada di sini, yang bawaan oleh si AI agent simple memory, atau menggunakan Postgre chat history. Tapi itu akan agak rumit teman-teman, saya beberapa kali masih agak error. Kita akan coba lagi. Ini ya, salam kenal. Salam kenal. Oke. Dia masih menunggu, kita coba kirim.
apakah memorinya jalan. Semoga jalan ini ya. Masuk ke execution, nanti error ini teman-teman, no session. Nah ini kita harus coba perbaiki dulu. Kadang memang gitu teman-teman, agak rumit. Coba kalau di find below, kayaknya dihapus dulu aja karena agak rumit. Nah ini saya akan coba simpan chatnya itu di sebuah database. Misal saya memiliki database Postgre, jadi kita akan masuk ke database dulu. .168.1. Oke, ini akan masuk ke Adminer untuk lihat si itu database. Ini ada teman-teman sudah ya. Nah ini tinggal masukkan passwordnya. Oke, sorry, ininya 5. Nah ini teman-teman, database saya itu memiliki 3 komponen, 3 tabel. Pertama adalah komen. Komen ini adalah isi chat sebenarnya, isi pesan. Nah ini ada ID-nya, user ID-nya saya bisa simpan, komennya saya bisa simpan karena sebelumnya ini saya menggunakan Python dengan membuat script sendiri, jadi harus ada depannya /as. Questionnya, pertanyaan adalah question yang dikirimkan. Nah, terus answer adalah jawaban dari AI, dan create tanggal ya, tanggal kapan itu dibuat. Nah ini sampai bawah. Nah ini siapa kamu tadi barusan ya. Kita coba lagi, kita coba hubungkan si database ini ke workflow kita dengan cara ya, tinggal klik aja teman-teman, tinggal Postgres. Nah ini Postgres, klik Postgres, insert or update row in table. Nah ini kita klik aja. Oke, Postgre account. Nah ini kredensialnya sama teman-teman, kita butuh kredensial account. Nah kredensial account itu membutuhkan hostnya, database-nya, usernya, passwordnya, dan juga port. Nah lagi-lagi karena saya sudah memiliki, jadi tinggal dipakai aja yang ini teman-teman. Oke, nah ini kita hubungkan dulu ke node-nya. Oke, kalau sudah terhubung, ini kita harus execute dulu ya, biar dia terhubung. Oke, saya akan hapus dulu, saya akan execute lagi. Nah ini kita akan coba execute kembali untuk menjalankan kodenya, biar dia nyampe send attack teman-teman. Jadi biar datanya itu bisa terbaca oleh Postgre. Oke, ini kita tunggu dulu, execute. Oke nih, halo saya Gitu Ramadi, salam kenal. Nah oke teman-teman, nah, kita lanjut hubungkan ke Postgre. Sudah terhubung, kita klik. Nah ini kita tunggu. Nah oke, sekarang sudah bisa teman-teman. Ini tinggal ke from listnya bisa macam-macam. Di sini kita bisa public ya, karena ini saya simpen di public. Nah ini Gemini itu di public, yang isinya itu ada 3 tabel tadi. Ada user, ada chat history, ini yang masih gagal teman-teman. Ini user,
User ini siapa yang mengakses ya. Nah ini ada ID Telegramnya, ada nama depan, nama belakang, nah gitu-gitulah ya. Terus kita ke public lagi, berarti kita di public. Nah, tabelnya kita pilih apa? Misal tabel user dulu. Nah, user nanti dia akan membaca semua yang ada di sini, teman-teman. Tabel user itu memiliki beberapa kolom. Nah, ini ada Telegram ID. Nah, ini kita isi semua, teman-teman. Ada Telegram ID, ada first name, last name, username. Nah, ini pasti akan muncul di sini. Nah, ini sama ya, teman-teman. Telegram ID tinggal drag and drop saja, tarik aja, jepret. Terus first name tarik aja, masukin, jepret. Last name tarik aja, masukin. Nah, ini username-nya tinggal tarik aja, masukin. Create add-nya, nah ini create add-nya ada di sini, teman-teman. Variable or contents. Nah, ini tinggal ke now. Oke, jadi ini langsung ke jam-jamnya juga ada ini. Oke, nah ini kalau sudah aman ya, tinggal tambah lagi add option, tambah lagi ke sorry, kita tambahin lagi harusnya ini. Oke, kita ini dulu aja ya, kita kolom match on Telegram ID. Oke, ini kan untuk user ya. Sekarang kita pilih untuk yang komen. Nah, ini komen ini kita lihat sama di public, kita masuk ke komen. Nah, ini masuk ke komen, isinya apa? Nah, ini kita lihat. Isinya itu ada ID, user ID. Nah, ID itu ini apa ya? Urutan. Jadi biarin kosongin aja. Nah, ini kita langsung ke user ID. User ID itu isinya harusnya adalah user ID ya, sama seperti yang ada di user. Masuk ke Telegram trigger, berarti ini, teman-teman. Mana ya? Nah, ini komennya apa? Komennya saya samain dengan teksnya aja. Harusnya ini yang as tadi ya, as. Questionnya samain aja, ini pertanyaannya. Jawabannya ambil yang send. Nah, ini yang send Telegram ini. Nah, ini teks ambil di sini. Create-nya sama ambil dari yang ini. Oke, kalau sudah kita coba close. Nah, ini. Oke, di sini itu belum, pertanyaan terakhir adalah siapa kamu. Kita akan coba execute. Kita tes saja ya. Kita execute dari Postgre ini. Kita agak tunggu sebentar. Ini nanti saya akan share ya, teman-teman, formnya. Oke, kita akan coba execute. Apakah dia terhubung? Column match no found. Add column match. Oke, ada yang nggak benar nih berarti. Oke, kita akan coba ID-nya itu pakai ini aja ya, coba. Kita execute lagi. Oke, udah berhasil ya, teman-teman.
tuh udah berhasil. Harusnya nanti akan muncul isian baru di database kita dengan ini isinya ya. Kita akan coba langsung, ini kosong ya, kita refresh saja, langsung scroll paling bawah dan sorry. Nah ini teman-teman, harusnya dia langsung, saya adalah sedikit bermandi, ini komennya harusnya sama ya, terus ini adalah jawabannya. Jadi sekarang database kita sudah bisa terhubung full di chatbot ini teman-teman. Tinggal kita save aja, nanti saya akan coba ekspor juga konfigurasinya ya, nanti teman-teman bisa tinggal pakai aja. Oke, mungkin sekian teman-teman, videonya cukup panjang ya. Bye bye. Oke teman-teman, itu tadi video lengkap ya, tutorial bagaimana caranya kita membuat agent atau chatbot di N8N ambil Linux STBHG6860P. Jadi teman-teman nanti bisa eksplorasi sendiri, bahkan kalau yang ekstrim itu ya, yang powerful itu bahkan N8N bisa untuk mengatur sheet, mungkin bisa tekan penguangan, nanti bisa juga perintah voice. Jadi di situ ada agent ya, voice to text, dan masih banyak lagi lah yang bisa dieksplor dari N8N ini, dan itu berjalan di atas STB. Jadi kalau ada kendala gitu pasti dimaklumi ya, apalagi lama itu harus bersabar. Tapi kita bisa membuat N8N ini bisa berjalan aman, dan pastinya teman-teman, jika menjalankan atau menghosting N8N di lokal, kita harus memiliki IP public. Nah itu paling penting, karena kalau kita tidak memiliki IP public, maka N8N tidak bisa digunakan karena kita membutuhkan webhook URL. Nah itu kita dapatkan gratis teman-teman. Nah, teman bisa cek di video sebelumnya, itu saya sudah lengkap menjelaskan cara instalasi dan mendapatkan dari IP public, itu gratis teman-teman. Oke, mungkin sekian kurang lebih videonya teman-teman. Untuk yang ingin bertanya silahkan kolom komentar. Dari saya cukup. Jika ingin support bisa dengan Saweria ataupun Super Thanks. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.